Yuki Elizabeth Huta Barat dari Prodi Hortikultura jurusan Budidaya Tanaman Pangan. Seringkali kita mendengar berbagai istilah terkait karya tulis ilmiah, mulai dari laporan, makalah, dan lainnya. Tapi apa sih yang membedakan masing-masing jenis tulisan ini? Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara jenis-jenis karya tulis ilmiah ini. Yang pertama adalah laporan. Laporan umumnya bersifat deskriptif dan bertujuan untuk menyampaikan informasi atau hasil dari suatu kegiatan, pengamatan, atau penelitian singkat. Contohnya adalah seperti laporan praktikum yang misalnya kita susun setelah kita melakukan kegiatan penelitian atau pengamatan. Laporan biasa memiliki struktur yang jelas, berisi tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Fokus utama laporan adalah penyampaian informasi yang akurat dan sistematis. Selanjutnya ada makalah. Makalah memiliki cakupan yang lebih luas dari laporan dan seringkali bersifat argumentatif atau analitis. Makalah dapat berupa hasil studi literatur, pemikiran konseptual, atau hasil penelitian dalam skala kecil. Biasanya makalah ini disajikan dalam form akademik seperti seminar atau diskusi. Struktur makalah umumnya terdiri dari pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Adapun kedalaman analisis dalam makalah bervariasi tergantung pada tujuannya. Artikel ilmiah adalah karya tulis yang menyajikan hasil penelitian yang orisinal dan signifikan, ditulis dengan format yang standar, dan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah setelah melalui proses peninjauan. Artikel ilmiah harus memenuhi standar akademik yang tinggi, termasuk metodologi, analisis data yang mendalam, dan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Tujuannya adalah untuk menyebarluaskan temuan penelitian kepada komunitas ilmiah. Kertas kerja atau working paper adalah dokumen prapublikasi yang berisi hasil penelitian atau pemikiran awal yang masih dalam tahap pengembangan. Kertas kerja seringkali dibagikan dalam komunitas akademik untuk mendapatkan umpan balik sebelum disubmit ke jurnal atau dipublikasikan secara formal. Sifatnya bisa lebih fleksibel dan terbuka terhadap revisi berdasarkan diskusi dan kritik. Istilah tugas akhir memiliki makna yang lebih umum dan sering digunakan untuk menyebut karya tulis ilmiah yang menjadi persyaratan penyelesaian studi pada jenjang diploma D3 atau sarjana terapan D4. Bentuk dan kedalamannya bisa bervariasi tergantung pada program studi dan institusinya. Tugas akhir bisa berupa studi kasus, proyek penelitian sederhana, atau implementasi suatu konsep. Skripsi secara spesifik adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa program sarjana S1 sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Skripsi umumnya melibatkan penelitian suatu permasalahan yang spesifik dengan menggunakan metode ilmiah. Proses penyusunannya melibatkan bimbingan dari dosen dan diakhiri dengan ujian sidang. Selanjutnya adalah tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa program S2 sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister. Tesis memiliki kedalaman analisis dan keluasan cakupan yang lebih tinggi dibandingkan skripsi. Penelitian dalam tesis juga seringkali bersifat pengembangan teori atau aplikasi konsep yang lebih mendalam. Dan yang terakhir adalah disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang paling mendalam dan orisinal, disusun oleh mahasiswa program S3 sebagai syarat untuk memperoleh gelar doktor. Disertasi diharapkan memberikan kontribusi baru yang signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Penelitian dalam disertasi ini pun bersifat sangat mandiri, inovatif, dan diuji secara ketat dalam ujian promosi. Untuk mempermudah pemahaman, mari kita lihat tabel berikut ini. Sekarang kita sudah lebih jelas ya mengenai perbedaan jenis-jenis karya tulis ilmiah, dan juga kita dapat memahami karakteristiknya sehingga dapat membantu kita dalam menyusun tulisan yang tepat dan sesuai dengan tujuan dan konteksnya.